Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Review untuk XAU/USD sore hari ini ya. Kita mulai di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan pergerakan daripada XAU/USD ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, pergerakannya masih berada di area konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Bahkan untuk break di atas daripada high yang terjadi di hari kemarin pun tidak terjadi, ataupun break di bawah low terakhir 1809 poin sekian pun tidak terjadi. Artinya masih bergerak konsolidasi ya, apalagi hari ini hanya rilis news satu, yaitu unemployment claim. Tentunya kalau kita perhatikan dengan adanya pergerakan yang kecenderungannya lebih hati-hati ya menurut saya, atau buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Ketika posisinya memang tidak ada kepastian dari si Jeremy Powell ya, memberikan keputusan baik itu hawkish ataupun dovish. Meskipun si Jeremy Powell menyimpan kata-kata hawkish ya, itu pun menunggu ya hasil daripada data-data ekonomi yang akan rilis di beberapa hari ke depan. Contohnya non-farm payroll itu hari besok ya, kemudian unemployment rate, dan hari Selasa itu yang ditunggu-tunggu semua investor, yaitu inflation rate Amerika ya, atau CPI, yang dimana terakhir hanya mencapai 6,4%. Padahal target daripada si Jeremy Powell 2%. Dan memang kondisi di bulan Februari, kondisi ekonominya membaik ya, atau positif dari semua data selama 1 bulan rilis itu menunjukkan kekuatan ekonomi yang cukup signifikan, baik di sektor jasa ataupun produksi ataupun manufaktur dan tenaga kerja ya, semua memiliki potensi penguatan yang cukup bagus. Bahkan ADP semalam pun ya itu menunjukkan hasil positif loh di sektor swasta ya. Dan ini juga nantinya hal tersebut salah satu data yang diambil dari non-farm payroll adalah ADP tersebut gitu. Dan apakah besok hari Jumat akan menunjukkan potensi penguatan untuk ADP non-farm payroll? Ya tentunya dari data yang saat ini memang di bawah daripada data sebelumnya, tapi nanti kita lihat secara aktual. Dan nanti malam untuk news unemployment claim sebenarnya sudah saya bahas. Kalau teman-teman lihat di sisi kiri ya, dari data sebelumnya previousnya itu 190.000, dan hari ini akan diprediksikan ada kenaikan sebesar 195.000. Artinya jika mana menghasilkan aktualnya di atas 195.000 ya untuk yang klaim mengenai pengangguran, tentunya ada kenaikan ya, indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau yang mengklaim di sini di bawah daripada forecast, indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi rata-rata ketika data tersebut rilisnya masih di bawah angka 200.000, itu sebenarnya ekonomi Amerika untuk klaim pengangguran itu masih dibilang positif ya. Itu sih kondisinya. Secara keseluruhan kalau kita lihat pergerakan selama sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, pergerakannya saya lihat tidak terlalu signifikan ya. Sebenarnya resiko loh teman-teman kalau mau entry seperti kondisi saat ini hanya berkisaran 7,13 dolar per troy ounce. Meskipun kalau kita lihat time frame 4 jam memberikan informasi kuat terjadinya bullish engulfing. Ya, ada bullish engulfing, sebelumnya ada trend inside down, tapi di sini terlihat memang buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, dan areanya pun tidak keluar daripada high dan low di hari kemarin ya. Artinya sampai dengan posisi saat ini masih di dalam kandang ya, saya menyebutnya di kandang, dimana bergerak di box area yang dimana high dan low-nya di posisi hari kemarin tidak berubah sama sekali. Inilah yang saya maksud, pergerakan daripada XAU/USD masih kecenderungannya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Adapun nanti ketika rilis news ya, unemployment claim sendiri kalau kita ukur dari titik terendahnya ya, besar kemungkinan kalau terjadi kenaikan sampai area level target kita ini sudah bagus ya, mencapai range hampir 20 dolar ya, kisaran 18 dolar per troy ounce sudah cukup bagus sih menurut saya, dengan kondisi pergerakan yang kecenderungannya sideways dan tidak memiliki volatilitas yang cukup tinggi dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Maka ekspektasi saya menurut saya sampai area sini, nanti tinggal pantau wilayah tersebut untuk target entry-nya ya. Adapun kalau turun pun hanya
tetap saya sih menunggu sampai area order block yang di time frame 4 jam ini, baik hari ini ataupun hari besok ya. Tapi ya kondisinya memang seperti ini saat ini. Kecenderungan pergerakan XAU USD ya, kalau saya lihat di beberapa bulan ke belakang ya, setengah tahun ini, ketika rilis berita-berita yang kecenderungannya high impact ya, atau kondisi ekonomi yang tidak ada kejelasan, itu pasti pergerakannya itu tidak memberikan dorongan kenaikan ataupun koreksi yang jelas gitu. Jadi kecenderungannya seperti ini ya, habis naik kemudian dia turun seperti ini kan terlihat banget ya. Ya, kalau kita lihat dari posisi terakhir kemarin di sini ada terjadi kenaikan ya, sampai area sini terjadi penurunan. Ini pun ada kondisi short covering ya, terakhir yang di sini nih. Ya, posisinya ada short covering secara signifikan selama 1 minggu menguat gitu. Ya, dampak yang terjadi gitu. Setelah itu di posisi ini terjadi pembicaraan di mana The Fed memiliki rencana untuk hawkish, langsung respon pasar turun. Nah, ini kan posisi seperti ini tidak ada kejelasan yang memang secara ekonomi pergerakannya akhirnya memberikan dampak konsolidasi ya di area sampai dengan posisi saat ini. Beda ketika ada terjadi permintaan besar-besaran ya, kayak contoh akhir tahun kemarin Cina membeli emas sekian ratus ton gitu kan, dan di situ langsung direspon oleh pasar, langsung terjadi kenaikan yang cukup signifikan, dan bahkan bank sentral juga yang sama. Maka di sini teman-teman tetap hati-hati ya, karena kecenderungannya memang bearish untuk koreksi gitu. Tapi ada tekanan bullish yang terjadi secara teknikal kemarin, sudah break di area 1847.39, menjadikan area key resistennya ya, kunci resistennya sudah terbreakout gitu. Artinya kalau koreksinya pun belum berhasil break di wilayah key support gitu. Kecuali kalau hari ini break di wilayah key support, maka saya pastikan untuk kecenderungan berikutnya akan terjadi penurunan yang cukup signifikan gitu. Minimal ada koreksi dulu gitu. Ya, kalau jadi untuk kesimpulannya untuk hari ini, kalau saya pribadi saya masih menunggu ya, belum ada rencana untuk entry atau apapun, kecuali sudah ada pergerakan yang dimana mendekati area golden level ataupun mendekati area order block. Tinggal tunggu konfirmasi dari pembentukan pattern, contohnya baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Tapi kalau masih impulsif artinya masih kecenderungan kuat naik. Oke, jadi ini perkembangan sampai dengan posisi saat ini. Meskipun kita turunkan di time frame 1 jam, yang bisa kita dapatkan hanya bergerak konsolidasi ya, tidak ada perubahan, bahkan saat ini menyentuh EMA 50. Ya, ini pun dorongannya sebenarnya sudah ada dorongan kenaikan ya, kalau di time frame kecil kelihatan ya ada dorongan kenaikan, tapi masih belum mampu break di atas daripada area high terakhir ya, di kisaran 1824 sekian. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk update nanti malam ya, news unemployment claim seperti biasanya selalu saya akan share di grup ZF Brotherhood. Biar teman-teman yang mau ikutin silakan, link ada di deskripsi. Oke ya, thank you buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Thank you buat semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.